Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Bagaimana rasanya mencintai seseorang yang tak bisa kau miliki? Saat dunia menentang, dan takdir tak berpihak, akankah cinta mampu bertahan? Atau justru harus dilepaskan sebelum berubah menjadi luka yang lebih dalam? Temukan jawabannya dalam kisah penuh intrik, pengorbanan, dan air mata ini, sebuah cinta yang tak pernah padam, meski tak bisa bersatu. Jangan sampai terlewat, saksikan kisah dramatis ini sampai habis. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Mari kita bersama-sama bersolawat, semoga berkah dan rahmat senantiasa menyertai kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, amin. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Niken Salindri berdiri di belakang panggung dengan jantung berdebar. Malam ini, ia akan tampil di acara resmi yang digelar pemerintah Kabupaten Tuban. Undangan ini bukan sekadar kesempatan biasa, ini adalah momen besar yang bisa mengangkat namanya lebih tinggi di dunia seni tradisional. Namun, di balik senyumnya yang menawan, ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Sejak ia tiba di lokasi acara, tatapan banyak orang tertuju padanya, seolah ada sesuatu yang mereka tahu, tetapi tidak ia pahami. Saat tabuhan gamelan mulai mengalun, Niken melangkah ke tengah panggung dengan anggun. Suaranya mengalir merdu, menghipnotis seluruh hadirin, termasuk seorang pria di barisan paling depan. Mas Lindra, Bupati Tuban, menyandarkan punggungnya ke kursi dengan ekspresi penuh ketertarikan. Tatapannya tak lepas dari sosok sinden muda itu. Ada sesuatu dalam cara Niken bernyanyi yang membuatnya terpaku, suara yang bukan sekadar indah, tetapi seolah membawa pesan tersembunyi yang hanya bisa ia rasakan. Selesai pertunjukan, seorang ajudan mendekati Niken dan dengan sopan memintanya untuk bertemu dengan Mas Lindra di ruang VIP. Jantungnya kembali berdebar, kali ini bukan karena panggung, melainkan karena undangan yang tak diduganya. Dengan langkah hati-hati, ia memasuki ruangan yang megah, di mana sang bupati sudah menunggunya dengan senyuman ramah. Penampilan yang luar biasa, Mbak Niken, ujarnya dengan nada hangat. Saya sudah lama mendengar nama Anda, tapi malam ini saya baru benar-benar merasakan keistimewaan suara Anda. Niken tersenyum, meski hatinya dipenuhi tanda tanya. Ia membalas dengan sopan, terima kasih, Mas Bupati. Ini kehormatan bagi saya bisa tampil di acara sebesar ini. Namun, dalam benaknya, ia bertanya-tanya mengapa seorang bupati menunjukkan perhatian begitu besar padanya. Apakah ini sekadar apresiasi terhadap seni tradisional, atau ada maksud lain di balik tatapan pria itu? Percakapan mereka mengalir begitu saja, lebih lama dari yang Niken perkirakan. Mas Lindra tidak hanya membicarakan seni, tetapi juga menyinggung kehidupan pribadi Niken, tentang perjalanannya sebagai seniman, tentang keluarga, bahkan impian-impian yang ia simpan. Cara pria itu berbicara, tenang namun penuh pengaruh, membuat Niken tak bisa mengalihkan perhatiannya. Ia merasa seolah sedang ditarik ke dalam pusaran sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Di luar ruangan, para tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka melihat bagaimana Mas Lindra begitu fokus pada Niken, sementara yang lain hanya tersenyum penuh arti. Berita tentang pertemuan ini mulai menyebar dengan cepat, menimbulkan berbagai spekulasi. Apakah ini hanya pertemuan biasa antara seorang pejabat dan seniman, atau ada cerita yang lebih dalam yang belum terungkap? Malam itu, saat Niken kembali ke hotel, pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Ia seharusnya merasa bangga telah tampil dengan sukses, tetapi ada sesuatu dalam tatapan Mas Lindra yang masih melekat di benaknya. Sebuah tatapan yang bukan sekadar kekaguman, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih kompleks, dan mungkin lebih berbahaya daripada yang ia kira. Malam telah larut, tetapi Niken masih terjaga di kamar hotelnya. Bayangan pertemuannya dengan Mas Lindra terus berputar di kepalanya. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu yang sulit ia lupakan, bukan sekadar kekaguman seorang pejabat terhadap seniman, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih personal. Namun, semakin ia mencoba memahami,
semakin hatinya dipenuhi kegelisahan. Ia tahu bahwa dunia politik bukanlah tempat yang mudah bagi orang seperti dirinya. Jika benar ada sesuatu di balik perhatian Mas Lindra, akankah ia siap menghadapi konsekuensinya? Pagi harinya, sebelum sempat menghirup kopi pertama, ponselnya sudah dipenuhi pesan dan panggilan tak terjawab dari teman-teman dan keluarganya. Rupanya, kabar pertemuannya dengan Mas Lindra telah menyebar lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Beberapa temannya mengirim tautan artikel dari media lokal yang menuliskan tentang keakraban Niken dengan sang bupati. Bahkan, ada yang dengan berani berspekulasi bahwa ada hubungan spesial di antara mereka. Jantung Niken berdebar. Ia tak menyangka satu pertemuan singkat bisa menimbulkan gelombang sebesar ini. Sementara itu, di tempat lain, Mas Lindra duduk di ruang kerjanya dengan tatapan serius menatap layar ponsel. Ia sudah membaca berita yang beredar, dan meskipun ia terbiasa dengan gosip politik, kali ini rasanya berbeda. Ia tahu, setiap langkahnya sebagai seorang pemimpin selalu diawasi, dan kedekatannya dengan Niken akan menimbulkan berbagai spekulasi. Namun, yang mengusiknya bukanlah omongan orang, melainkan kenyataan bahwa ia memang benar-benar tertarik pada perempuan itu. Niken mencoba mengabaikan gosip yang beredar, tetapi semakin ia berusaha menjauh, semakin banyak orang yang bertanya. Di balik panggung pentas berikutnya, seorang sinden senior menatapnya dengan pandangan penuh arti. "Kamu harus hati-hati, Niken," katanya dengan suara pelan. "Laki-laki seperti Mas Lindra bukan orang biasa. Kalau dia benar-benar tertarik padamu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Kata-kata itu menggantung di udara, menambah beban di hatinya. Malam itu, sebuah nomor tak dikenal menghubunginya. Niken ragu, tetapi rasa penasaran membuatnya menjawab. "Selamat malam, Niken," suara di ujung telepon terdengar dalam dan berwibawa. "Itu suara Mas Lindra. Maaf kalau perhatian saya membuatmu dalam posisi sulit. Aku hanya ingin bicara, bukan sebagai bupati, tapi sebagai seseorang yang mengagumi keberanian dan bakatmu." Suara itu terdengar tulus, tetapi juga mengandung sesuatu yang tak bisa Niken abaikan, sebuah daya tarik yang halus namun kuat. Dengan hati-hati, Niken merespons, "Saya tidak terbiasa dengan perhatian seperti ini, Mas." Ia ingin terdengar tegas, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tak bisa langsung menutup diri. Mas Lindra tertawa kecil. "Aku juga tidak terbiasa tertarik pada seseorang secepat ini," jawabnya jujur. Jawaban itu membuat Niken terdiam. Ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara yang membuat hatinya bergetar, meskipun akalnya terus mengingatkan bahwa ini bukan kisah cinta biasa. Ini adalah permainan yang lebih besar dari yang bisa ia kendalikan. Di balik pembicaraan mereka, bayang-bayang politik dan kepentingan mulai bergerak. Bagi sebagian orang, kedekatan mereka adalah ancaman, bagi yang lain adalah peluang. Tanpa disadari, Niken telah melangkah ke dalam dunia yang jauh lebih rumit daripada sekadar panggung seni. Dan di titik ini, ia mulai menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu, tetapi kegelisahan di hati Niken tak juga surut. Meskipun ia mencoba menjalani rutinitasnya seperti biasa, latihan vokal, tampil di panggung, dan berinteraksi dengan para penggemarnya, ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hidupnya kini berada di bawah sorotan publik. Nama Niken Salindri semakin sering disebut dalam berita, bukan hanya karena bakatnya sebagai sinden muda berbakat, tetapi karena hubungannya dengan Mas Lindra yang terus menjadi perbincangan. Sementara itu, telepon dari sang bupati semakin sering masuk, menghadirkan percakapan yang semakin mendalam. Namun, di balik manisnya perhatian yang diberikan Mas Lindra, ada bisikan-bisikan yang mulai mengusik pikirannya. Seorang sahabat dekatnya, Wati, tak bisa menyembunyikan kegelisahannya saat mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil di sudut kota. "Niken, aku cuma ingin kau berpikir jernih. Mas Lindra itu seorang bupati. Setiap langkahnya ada kepentingan politik. Kau yakin dia mendekatimu karena benar-benar cinta, bukan karena ada agenda lain?" Nada suaranya serius, penuh kekhawatiran. Niken terdiam. Sebuah pertanyaan yang selama ini berusaha ia abaikan kini muncul ke permukaan. Mas Lindra memang selalu terdengar tulus dalam setiap kata-katanya, tapi bisakah seorang pemimpin benar-benar mencintai tanpa ada motif lain? Apa mungkin seorang pria dengan kedudukan setinggi itu jatuh hati pada seorang sinden biasa seperti dirinya tanpa ada alasan tersembunyi? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, membuatnya semakin bimbang.
Malam itu, ketika Niken hendak tidur, sebuah pesan masuk di ponselnya. Dari Mas Lindra, besok aku ingin bertemu denganmu. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan langsung. Jantung Niken berdetak lebih cepat dari biasanya. Permintaan itu terdengar sederhana, tetapi ada sesuatu dalam intuisinya yang mengatakan bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Dengan perasaan campur aduk, ia hanya membalas singkat, "Baik, Mas." Di mana? Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah villa pribadi yang jauh dari keramaian kota. Mas Lindra menatap Niken dengan serius, jauh berbeda dari biasanya. "Niken, aku tahu banyak orang mempertanyakan perasaanku padamu. Bahkan mungkin kamu sendiri ragu," katanya sambil menatap mata Niken dalam-dalam. "Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Yang aku pedulikan adalah kamu." Niken ingin percaya, ingin meyakinkan dirinya bahwa semua ini nyata. Tetapi sebelum ia sempat menjawab, Mas Lindra melanjutkan dengan sesuatu yang membuat hatinya semakin bimbang. "Aku ingin kau ada di sisiku, Niken. Aku ingin kita bersama. Tapi aku juga harus jujur, jika kita melangkah lebih jauh, ini tidak akan mudah. Akan ada banyak rintangan, banyak orang yang menentang. Dan aku ingin tahu, apakah kau siap menghadapi semua itu?" Kalimat itu menggantung di udara, menekan dada Niken dengan beban yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa jika ia menerima perasaan Mas Lindra, hidupnya akan berubah selamanya. Namun, apakah ini benar-benar cinta? Ataukah ia hanya sedang terseret dalam permainan yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan? Dan yang paling menakutkan, apakah ia siap untuk kehilangan dirinya sendiri dalam cinta yang mungkin tidak sepenuhnya miliknya? Malam itu, Niken duduk di sudut kamarnya, merenungkan kata-kata Mas Lindra. Ia tahu, perasaan yang mulai tumbuh di hatinya bukan sekadar kekaguman. Namun, bayangan tentang masa depan yang tak pasti membuatnya bimbang. Mas Lindra bukan pria biasa, ia seorang pemimpin, dan mencintainya berarti siap menghadapi segala konsekuensi. Namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan, badai lain datang lebih cepat dari yang ia duga. Keesokan harinya, saat pulang ke rumah orang tuanya di Kediri, suasana terasa berbeda. Ibunya, Bu Sulastri, duduk dengan wajah muram, sementara ayahnya, Pak Wiryo, menatapnya dengan sorot mata tajam. Tanpa basa-basi, ibunya langsung berbicara dengan nada tegas, "Niken, apa benar kau dekat dengan Mas Lindra? Apa yang sebenarnya kau pikirkan?" Niken terkejut. Ia belum sempat menceritakan apapun, tetapi rupanya kabar tentang dirinya sudah lebih dulu sampai ke telinga keluarganya. "Apa salahnya, Bu?" Suara Niken bergetar, mencoba mencari pengertian dari orang tuanya. "Mas Lindra itu laki-laki baik. Dia menghormatiku, dan aku juga." Niken terdiam, tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Namun, ayahnya segera memotong. "Kau ini gadis sederhana, Niken. Dunia mereka bukan dunia kita. Jika kau masuk ke sana, kau akan terseret dalam permainan yang bahkan tak kau pahami." Air mata mulai menggenang di mata Niken. Ia memahami kekhawatiran keluarganya, tetapi hatinya juga tak bisa begitu saja menyangkal perasaannya. Ia ingin meyakinkan mereka, tetapi bagaimana jika memang benar kata-kata ayahnya? Bagaimana jika ia hanya akan menjadi boneka dalam pusaran kekuasaan yang jauh lebih besar dari dirinya? Di sisi lain, keluarga Mas Lindra juga tak tinggal diam. Di sebuah pertemuan tertutup di rumah keluarga besarnya, ibu Mas Lindra, Nyai Rahayu, menatap putranya dengan sorot mata penuh kekhawatiran. "Lindra, apa yang kau pikirkan? Seorang sinden, apa kau yakin ini keputusan yang benar?" Mas Lindra menghela napas panjang. "Bu, aku mencintainya. Itu saja yang perlu ibu tahu." Namun, ibunya tak mudah diyakinkan. "Cinta saja tidak cukup. Keluarga kita memiliki tanggung jawab, status, dan masa depan yang harus dipikirkan. Apakah kau siap menghadapi semua konsekuensinya?" Mas Lindra tak menjawab. Ia tahu ibunya tidak sepenuhnya salah. Cinta di dunia politik bukan sekadar urusan dua hati, melainkan perang yang melibatkan banyak pihak. Namun, kali ini, ia tak ingin menyerah hanya karena tekanan dari sekelilingnya. Ia harus meyakinkan semua orang, terutama Niken, bahwa cinta mereka bukan sekadar ilusi di tengah badai kekuasaan. Di malam yang sama, Niken termenung di kamarnya, menatap bayangan dirinya di cermin. Ia bukan perempuan dari keluarga bangsawan, bukan keturunan pejabat, bukan bagian dari dunia elit.
Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertanya-tanya, apakah cinta bisa melampaui batas yang telah digariskan oleh dunia? Atau apakah ia hanya bermimpi terlalu tinggi, terbang menuju langit yang akhirnya akan menjatuhkannya dengan luka yang dalam? Sejak pertemuan dengan keluarganya, Niken merasa seperti berada di persimpangan jalan yang menyesakkan. Hatinya ingin percaya pada perasaannya terhadap Mas Lindra, tetapi kenyataan di sekelilingnya begitu menekan. Ia mencoba menjauh sejenak dari hingar-bingar gosip, kembali fokus pada dunia yang ia cintai, panggung seni. Namun, takdir seolah enggan membiarkannya hidup dengan tenang. Suatu sore, saat sedang berlatih di sebuah sanggar seni di Surabaya, seorang wanita paruh baya menghampirinya. Wanita itu mengenakan kebaya anggun dengan mata tajam yang penuh wibawa. "Kamu Niken Salindri?" tanyanya dengan suara lembut tapi menusuk. Niken mengangguk ragu. Wanita itu lalu menghela napas dan berkata, "Namaku Bu Retno. Aku datang untuk memperingatkanmu. Kau tak akan pernah bisa bersama Mas Lindra." Jantung Niken berdegup kencang. "Maksud ibu?" tanyanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Bu Retno tersenyum tipis, lalu menatapnya tajam. "Mas Lindra sudah pernah dijodohkan dengan putri dari keluarga terpandang di Jawa Timur. Pernikahan itu memang belum terjadi, tetapi kesepakatan sudah dibuat sejak lama. Kau pikir orang-orang berpengaruh akan membiarkan seorang sinden masuk ke dalam lingkaran kekuasaan mereka?" Darah Niken seolah membeku. Ia tak pernah mendengar kabar ini dari Mas Lindra. Mengapa pria itu tak pernah menceritakan hal ini padanya? Apakah perasaan yang ia tunjukkan hanya fata morgana, sesuatu yang manis di awal tetapi penuh kepalsuan di dalamnya? Niken menggigit bibirnya, berusaha menahan emosinya yang meluap-luap. "Jika memang begitu, mengapa Mas Lindra masih mendekati saya?" Bu Retno menatapnya iba, karena ia berpikir bisa melawan takdirnya. "Tapi dunia yang kami jalani, Nak, bukan dunia yang mudah untuk diubah hanya karena cinta." Setelah mengatakan itu, wanita itu berbalik pergi, meninggalkan Niken yang masih terpaku dalam kebingungan dan kesedihan yang menyelimuti dadanya. Malam itu, Niken duduk di kamarnya, menatap ponselnya dengan tangan gemetar. Haruskah ia menghubungi Mas Lindra dan menuntut penjelasan? Atau haruskah ia menjauh sebelum terlambat? Ia menarik napas panjang, lalu mengetik pesan singkat, "Mas, aku ingin bertemu. Ada yang harus kita bicarakan." Tak butuh waktu lama, balasan datang. "Besok aku menjemputmu." Keesokan harinya, saat Niken bertemu Mas Lindra, matanya penuh tanda tanya dan rasa kecewa. "Kenapa kau tak pernah cerita tentang pertunanganmu?" Suaranya bergetar, menahan emosi. Mas Lindra menatapnya dengan mata penuh rasa bersalah. "Karena itu bukan keinginanku. Itu adalah rencana keluarga yang dibuat bertahun-tahun lalu. Tapi aku tidak ingin hidup dalam bayangan keputusan orang lain, Niken. Aku ingin bersamamu." Namun, kali ini, Niken tak bisa langsung percaya. Cinta yang ia pikir murni kini terasa seperti sebuah permainan yang lebih besar dari dirinya. Apakah ia cukup kuat untuk terus bertahan, ataukah ini saatnya untuk mundur sebelum hatinya benar-benar hancur? Angin malam berembus pelan, tetapi hati Niken berkecamuk hebat. Ia menatap Mas Lindra dengan mata yang penuh luka, menunggu penjelasan lebih lanjut. Namun, semakin pria itu berusaha meyakinkannya, semakin besar jurang keraguan yang terbuka di antara mereka. "Aku tahu ini sulit bagimu, Niken," suara Mas Lindra terdengar lirih. "Tapi percayalah, aku tidak ingin perjodohan itu. Aku tidak mencintai perempuan itu. Aku hanya ingin bersamamu." Niken menelan ludah, mencoba memahami kata-kata itu. Namun, sesuatu dalam dirinya berteriak bahwa cinta saja tidak cukup. "Mas, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang sinden," katanya dengan suara bergetar. "Sementara kau seorang pemimpin, seorang pria yang hidupnya dipenuhi aturan dan ekspektasi. Aku takut, Mas, aku takut jika aku memilihmu, aku akan kehilangan diriku sendiri." Mas Lindra mendekat, menggenggam tangan Niken erat. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi," katanya penuh keyakinan. "Aku akan melawan semuanya, Niken. Aku akan menolak perjodohan itu, aku akan menghadapi keluargaku, bahkan orang-orang yang menentang kita." Matanya penuh tekad, seolah ingin meyakinkan Niken bahwa ia bersungguh-sungguh. Namun, apakah tekad itu cukup untuk melawan badai yang akan datang? Di sisi lain, tekanan semakin besar. Berita tentang kedekatan mereka telah menyebar luas, tidak hanya menjadi bahan gosip masyarakat, tetapi juga menjadi perbincangan di kalangan politikus.
Orang-orang mulai mempertanyakan apakah hubungan Mas Lindra dengan Niken hanya sekadar sensasi atau ada kepentingan tersembunyi di baliknya. Beberapa pihak bahkan menganggap Niken sebagai ancaman yang bisa menggoyahkan citra sang bupati. Tak hanya itu, keluarganya sendiri semakin menekan. Ibunya, Bu Sulastri, menangis saat berbicara dengannya di telepon. "Duk, apa kau yakin dengan pilihanmu? Kami takut kau hanya akan tersakiti. Kami takut kau akan ditinggalkan begitu saja ketika segalanya menjadi sulit." Kata-kata itu menghantam Niken seperti palu godam. Seumur hidupnya, ia selalu ingin membuat orang tuanya bangga. Tapi kini, justru keputusannya yang membuat mereka cemas dan terluka. Di tengah kebimbangan itu, sebuah surat tiba di rumahnya. Surat tanpa nama, tetapi berisi ancaman yang jelas. "Jika kau terus bersama Mas Lindra, bersiaplah menghadapi akibatnya." Tangan Niken gemetar saat membacanya. Ini bukan sekadar omongan kosong, ini adalah peringatan nyata bahwa ada pihak yang tidak menginginkan mereka bersama. Ia sadar, dirinya telah terjebak dalam pusaran kekuasaan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Niken duduk sendiri di beranda rumahnya, memeluk lutut dengan hati yang penuh dilema. Ia mencintai Mas Lindra, itu tak bisa ia pungkiri. Tapi apakah cinta cukup untuk melawan dunia yang menentang mereka? Atau apakah ini saatnya ia melepaskan semuanya, sebelum cinta berubah menjadi luka yang tak bisa disembuhkan? Malam semakin larut, tetapi Niken masih terjaga. Surat ancaman yang ia terima kini tergeletak di atas meja, seolah menjadi bukti bahwa dunia yang ia masuki bukanlah dunia yang ramah. Ia sadar, ada pihak-pihak yang tak menginginkannya berada di sisi Mas Lindra. Namun, yang membuatnya semakin sakit adalah kenyataan bahwa cinta mereka kini tak lagi hanya soal perasaan, melainkan juga tentang kekuasaan, intrik, dan kepentingan yang jauh lebih besar dari dirinya. Keesokan harinya, Mas Lindra datang menemuinya. Wajahnya terlihat lebih letih dari biasanya, seolah ia pun dihantam tekanan yang tak kalah berat. "Niken, aku berjanji akan melindungimu," katanya dengan suara pelan, namun penuh ketegasan. "Aku tidak peduli dengan ancaman atau tekanan dari siapapun. Aku hanya ingin kita tetap bersama." Namun, Niken menggeleng lemah. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh. "Mas, ini bukan hanya tentang kita berdua," suaranya bergetar. "Ini tentang keluargaku, keluargamu, dan orang-orang yang menginginkan kita berpisah. Aku tak bisa egois." Mas Lindra terdiam. Ia tahu Niken benar. Sebagai seorang pemimpin, ia telah terbiasa menghadapi berbagai tekanan politik, tetapi kali ini berbeda. Ini bukan hanya soal reputasinya, tetapi juga soal keselamatan perempuan yang ia cintai. "Apa kau benar-benar ingin menyerah?" tanyanya lirih. Niken menghapus air matanya dan menatap Mas Lindra dengan penuh kepedihan. "Aku tidak menyerah pada cinta kita, Mas. Aku hanya tak ingin cinta ini berubah menjadi luka yang lebih dalam di kemudian hari." Keheningan menyelimuti mereka berdua. Angin berembus pelan, membawa serta perasaan yang tak bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata. Mas Lindra ingin berjuang, ingin melawan semua yang menentang mereka. Namun, ia juga tak bisa memaksa Niken untuk menghadapi sesuatu yang mungkin di luar kemampuannya. Akhirnya, dengan berat hati, ia berkata, "Jika ini keputusanmu, aku akan menghormatinya. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu." Niken menutup matanya, mencoba menahan rasa sakit yang semakin menyesakkan dadanya. Ia tahu ini adalah keputusan yang paling benar, tetapi mengapa rasanya seperti ia baru saja kehilangan separuh jiwanya. "Terima kasih, Mas. Terima kasih karena telah mencintaiku," ucapnya dengan suara lirih. Mas Lindra menggenggam tangannya sekali lagi, lalu melepaskannya perlahan, seolah menyadari bahwa inilah saatnya mereka berjalan di jalan yang berbeda. Saat Mas Lindra pergi meninggalkan rumahnya, Niken berdiri di depan pintu, menatap punggung pria itu yang perlahan menjauh. Air matanya kembali jatuh, tetapi ia tahu ia harus kuat. Cinta mereka mungkin tak bisa bersatu dalam satu jalan, tetapi di dalam hatinya, Niken tahu bahwa ia telah mencintai dengan segenap jiwanya. Langit mendung di atasnya seolah memahami kesedihannya. Di dalam dadanya, ada doa yang terucap, tanpa suara, agar kelak, entah kapan, jika takdir berbaik hati, mereka bisa dipersatukan kembali tanpa ada lagi halangan yang menghadang. Hari-hari berlalu setelah perpisahan itu, tetapi luka di hati Niken tak kunjung sembuh. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan kembali fokus pada dunia seni,
tampil dari satu panggung ke panggung lain, bernyanyi dengan sepenuh hati. Namun, ada sesuatu yang berbeda, senandungnya kini terasa lebih sendu, penuh kepedihan yang sulit disembunyikan. Orang-orang mulai menyadari perubahan itu, tetapi tak ada yang benar-benar tahu betapa hatinya masih tertinggal pada sosok pria yang telah pergi dari hidupnya. Di sisi lain, Mas Lindra menjalani hidupnya dengan beban yang tak kalah berat. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai bupati, menghadiri berbagai acara dan membuat kebijakan demi rakyatnya, tetapi jiwanya terasa hampa. Malam-malamnya tak lagi sama tanpa suara lembut Niken yang dulu selalu menenangkan hatinya. Ia sering memandangi ponselnya, ingin mengirim pesan, tetapi ia tahu bahwa keputusannya untuk berpisah harus dihormati. Namun, dunia politik tak pernah berhenti bergerak. Kabar tentang pertunangan Mas Lindra dengan putri seorang pengusaha ternama mulai berembus di media. Perjodohan yang dulu hanya sebatas wacana kini semakin nyata. Foto-foto Mas Lindra dan wanita itu mulai beredar, membuat hati Niken semakin remuk. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, Mas Lindra harus mengikuti takdir yang telah digariskan keluarganya. Suatu malam, tanpa bisa dicegah, Niken menangis di kamar sendirian. Ia membayangkan apa yang terjadi jika ia memilih untuk tetap bertahan. Apakah ia akan bahagia, ataukah justru akan semakin menderita dalam dunia yang bukan miliknya? Namun, yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa cinta mereka tak pernah padam, hanya saja, mereka tak punya jalan untuk bersama. Di tengah kegalauan itu, sebuah surat tiba di rumah Niken. Kali ini bukan surat ancaman, melainkan sepucuk surat tulisan tangan dengan aroma yang sangat familiar. Dengan jantung berdebar, ia membuka lipatan kertas itu dan membaca kata-kata yang membuat matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu apakah kita masih memiliki kesempatan untuk kembali bersama. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak pernah menyesali perasaanku padamu. Aku harap kau bahagia, meski tanpaku. Tangannya gemetar saat membaca surat itu. Mas Lindra masih mencintainya, sama seperti ia masih mencintai pria itu. Namun, mereka telah memilih jalan masing-masing, dan mungkin takdir memang tak mengizinkan mereka bersatu. Dengan air mata yang jatuh perlahan, Niken melipat surat itu dan mendekapkannya ke dadanya, seolah ingin menyimpan setiap kata yang tertulis di dalamnya di hatinya selamanya. Langit malam terasa begitu luas, seakan memahami kepedihan yang ia rasakan. Di balik awan yang kelam, bintang-bintang tetap bersinar, mengajarkannya bahwa meskipun cinta mereka tak bisa bersatu, kenangan dan perasaan itu akan tetap hidup, abadi, seperti nyanyian yang tak pernah berhenti menggema di dalam hatinya. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan berjalan tanpa menunggu siapapun. Niken terus melangkah dalam dunia seni yang telah membesarkannya, menjadi sinden yang semakin dikenal dan dihormati. Namun, di setiap lagu yang ia nyanyikan, ada kisah yang tersembunyi, kisah tentang cinta yang pernah begitu besar, namun tak pernah bisa bersatu. Mas Lindra akhirnya menikah dengan wanita pilihan keluarganya. Pernikahan itu dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, menjadi sorotan media, dan dipuji sebagai penyatuan dua keluarga terpandang. Namun, di balik senyuman yang ditampilkan kepada publik, hanya Tuhan yang tahu bagaimana hatinya sebenarnya. Cinta sejatinya telah ia relakan, bukan karena ia tak cukup berjuang, tetapi karena dunia yang mereka jalani memang tak pernah memberi mereka pilihan. Pada suatu kesempatan, bertahun-tahun setelah perpisahan mereka, Niken dan Mas Lindra bertemu kembali secara tak sengaja di sebuah acara kebudayaan. Tatapan mereka bertemu, tetapi tak ada kata yang terucap, hanya senyuman kecil yang penuh makna, sebagai pengakuan diam-diam bahwa cinta itu masih ada, meski kini hanya hidup dalam kenangan. Ketika Niken naik ke atas panggung dan menyanyikan tembang sendu yang begitu menyentuh, Mas Lindra hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Ia tahu, lagu itu bukan sekadar pertunjukan, melainkan kisah hati yang tak pernah bisa terungkap dengan kata-kata. Dan saat bait terakhir berakhir, keduanya tahu bahwa meski takdir memisahkan mereka, cinta itu akan tetap hidup, abadi di dalam hati mereka masing-masing. Cerita ini adalah fiksi belaka, tidak berdasarkan kejadian nyata atau kehidupan individu tertentu. Segala kesamaan nama, tempat, dan peristiwa hanyalah kebetulan semata dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir sahabat Mizan Story. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.